Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Mail. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Mail sudah membahas bagian kedua tentang perbandingan senilai. Pada video kali ini, Pak Mail akan membahas bagian yang ketiga, yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau di buku paket, yang akan Pak Mail bahas adalah mulai dari halaman 141 sampai 144. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Mail akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa memahami bentuk umum fungsi dari perbandingan berbalik nilai, lalu menentukan konstanta perbandingan berbalik nilai, serta menentukan fungsi yang merupakan perbandingan berbalik nilai dan yang bukan. Yang terakhir, menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa keliling, panjang, dan lebar dari suatu persegi panjang merupakan contoh dari besaran yang berbanding lurus atau perbandingan senilai. Karena jika panjang atau lebarnya diperbesar, maka kelilingnya juga ikut membesar, atau bisa juga sebaliknya. Kalau panjang atau lebarnya diperkecil, maka kelilingnya juga ikutan mengecil. Bagaimana kalau kita ambil contoh besaran yang lain? Contohnya, kecepatan mobil dengan waktu tempuhnya. Misal, dari A ke B, jalannya lurus tanpa ada hambatan sejauh 120 km. Jika kita ingin sampai dalam waktu 3 jam, maka kecepatan mobil kita seharusnya berapa? Ingat ya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi sama waktu. Di sini jaraknya kan 120 km dibagi dengan waktunya 3 jam. Berarti seharusnya kecepatan mobil kita adalah 40 km per jam. Sehingga kalau kita dari awal ingin sampai dalam waktu 2 jam saja, maka kecepatan mobil kita seharusnya adalah 120 km dibagi 2, berarti 60 km per jam. Nah, sekarang kita cermati. Jika waktu tempuhnya diperkecil, maka kecepatannya justru berbalik semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, kasus yang seperti ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Sekarang, ayo kita hubungkan dalam bentuk fungsi. Masih bahas tentang mobil yang tadi. Jika jaraknya adalah 120 km, waktu itu X dan kecepatannya adalah Y, maka hubungan kecepatan dengan waktunya bisa kita tulis Y sama dengan 120 per X. Nah, tadi kita sudah simpulkan bahwa hubungan kecepatan dengan waktunya merupakan perbandingan berbalik nilai. Berarti fungsi ini adalah fungsi yang menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Secara umum, jika Y adalah fungsi dari X dan dinyatakan sebagai Y sama dengan A per X, maka dikatakan bahwa Y berbanding terbalik atau berbalik nilai dengan X. Dan A ini disebut dengan konstanta perbandingan. Nanti nilainya tetap dan tidak boleh 0.
Kalau kita balikkan ke masalah mobil yang tadi, berarti konstanta perbandingannya adalah 120. Gitu ya. Supaya kalian makin paham, ayo kita coba selesaikan permasalahan berikut. Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Yang nomor 1. Ini mudah ya. Polanya sudah sama persis dengan pola berbanding terbalik. Berarti konstanta perbandingannya adalah 12. Yang kedua, di sini kan posisi X-nya sebagai pembilang. Padahal kalau berbanding terbalik, harusnya X-nya berada di posisi penyebut. Jadi, ini bukan berbanding terbalik. Lanjut, yang ketiga. Walaupun di sini ada tanda negatif, tapi fungsi ini juga masih fungsi yang berbanding terbalik. Kita bisa ubah bentuknya menjadi Y sama dengan negatif 4 per X. Jadi konstanta perbandingannya adalah negatif 4. Nah, bagaimana yang terakhir? Kalau bentuknya begini, kita ubah dulu. Kan harusnya hanya ada Y yang ada di ruas sebelah kiri. Maka X-nya kita pindahkan ke kanan. Ini kan proses perkalian. Jadi, kalau dipindah, maka menjadi pembagian. Y sama dengan negatif 20 per X. Nah, sekarang polanya sudah sama kan? Nah, jadi fungsi ini juga merupakan fungsi yang berbanding terbalik. Dan konstantanya adalah negatif 20. Gitu ya. Sekarang kita bahas cara menyusun persamaan perbandingan berbalik nilai. Soalnya seperti ini. Diketahui Y berbanding terbalik dengan X. Ketika Y sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 6, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Kemudian, tentukan nilai Y jika X-nya sama dengan negatif 3. Nah, pada soalnya tadi dikatakan Y berbanding terbalik dengan X. Maka, berlaku Y sama dengan A per X kan? Kalau kita mau membentuk persamaan berbalik nilai, berarti kita harus tahu dulu konstanta perbandingannya, yaitu si A. Caranya begini. Secara aljabar, kita bisa mengubah persamaan ini menjadi A sama dengan X dikali Y. Nah, di soalnya kan X-nya sama dengan 6, lalu dikali sama Y, negatif 4. Hasilnya negatif 24. Berarti nilai A-nya adalah negatif 24. Jadi, persamaan untuk soal ini adalah Y sama dengan negatif 24 per X. Pertanyaan selanjutnya. Tentukan nilai Y ketika X-nya sama dengan negatif 3. Berarti Y sama dengan negatif 24 dibagi X-nya. Kita ganti dengan negatif 3. Berarti negatif 24 dibagi negatif 3 sama dengan 8. Gitu ya. Selanjutnya, ayo kita terapkan pada soal cerita berikut. Inti dari soalnya adalah diberikan sebuah tangki yang diisi air selama 1 jam dengan debit 4 liter per menit. Kita ingat dulu ya, hubungan antara debit, volume, dan waktu. Debit itu
sama dengan volume dibagi sama waktu. Oke, pertanyaan pertama. Berapa liter air yang dapat dituang dalam tangki? Berarti yang ditanyakan adalah volumenya ya. Volume sama dengan debit dikali sama waktu. Karena debitnya dihitung dalam menit, maka waktunya kita ubah dulu dalam bentuk menit juga. 1 jam kan 60 menit. Jadi volume sama dengan 4 dikali 60 sama dengan 240 liter. Next, pertanyaan kedua. Jika diperlukan Y menit untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan debitnya X liter per menit, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Kita cermati dulu ya. Rumus awalnya kan ini. Berarti bisa kita simpulkan waktu sama dengan volume dibagi sama debit. Kita masukkan ya. Waktu itu Y sama dengan volume itu yang tadi ya, 240 dibagi sama debitnya X. Kalau dilihat dari polanya, ini merupakan fungsi berbalik nilai dengan konstanta perbandingannya 240. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, berapa menit dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki? Oke, kita langsung saja masukkan ke persamaan yang tadi. Waktu itu Y sama dengan volumenya 240 dibagi sama debitnya, yaitu 5. Berarti Y sama dengan 240 dibagi 5. Y sama dengan 48. Jadi bisa kita simpulkan waktu yang diperlukan adalah 48 menit. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan kerjakan soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, itulah video pembahasan tentang perbandingan berbalik nilai. Dan ini adalah bagian terakhir dari bab perbandingan. Untuk video selanjutnya, Pamel akan mulai membahas bab kelima, yaitu bangun datar. Jadi ditunggu aja ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.